Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada sumber-sumber supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik, baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 105-466-5225 atau konfirmasi admin 081-9372-91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sulawesi Selatan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di muka buminya. Semoga waktu ini kita manfaatkan dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat kepada Rasul, teladan bagi kita yang wajib hukumnya untuk mengikuti langkah-langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dunia ini cuma 2 jalan. Kalau kita bukan di jalan yang benar, pasti kita di jalan yang salah. Tidak ada jalan netral, tidak ada jalan alternatif, dan semua waktu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan waktu yang singkat di dunia yang fana ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu. Pada kesempatan ini, saya akan coba mengangkat suatu tema, yaitu tentang nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kenikmatan iman adalah kenikmatan yang tertinggi dalam kehidupan di dunia ini. Kita bisa merasakan bersama bagaimana nikmatnya bergaul, bagaimana nikmatnya berkeluarga, bagaimana nikmatnya punya anak istri, sama-sama rekreasi, nikmat makanan di restoran yang besar, nikmat mendapatkan penghargaan, pujian dari mana-mana, jemaah sekalian. Tapi tahukah kita bahwa kenikmatan yang tertinggi adalah nikmat iman? Sebagaimana hadis Nabi yang diajarkan oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat tentang Islam. Kalau kita pikir-pikir, apa sih kelebihan daripada nikmat iman? Dibanding nikmat makanan misalnya, kita punya makanan yang mewah. Makan kondro, makan palu basah, makan palu butung, dan seterusnya. Kita punya agenda, di mana lain makan besok. Ya, bahkan sebagian filsafat mengatakan bahwa orang kaya itu berkata, di mana kita makan besok? Kalau orang miskin ekonomi, besok apa yang kita makan? Nah, kira-kira begitu. Tapi tidak usah khawatir. Kalau kita miskin ekonomi di dunia karena mungkin sudah takdir yang terbaik, yakin bahwa di akhirat ada kondro yang jauh lebih bagus. Ada ikan bakar, ada yang panggang baru berniat sudah di hadapan kita. Kalau kita pikir juga bahwa nikmat makan itu paling tinggi setengah jam. Lewat di leher sudah menjadi kotoran, jamaah sekalian. Nikmat berkeluarga paling berapa menit, itu pun tidak mungkin tiap hari.
Apalagi nikmat jabatan ada masa pensiunan dan nikmat-nikmat yang lain. Tapi nikmat iman, dia akan melekat di dada selama 24 jam. Yang memberikan suatu keyakinan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani, dan salah satu rukun iman yaitu mengimani Allah dan mengimani takdir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan bahagia, wajahnya akan tenteram, bercahaya sepanjang masa. Dia mendapatkan suatu kebutuhan dunia, dia tidak gembira berlebih-lebihan. Bahkan dia khawatir sejauh mana bisa menjaga harta ini, sejauh mana bisa amanah. Bahkan dalam berdoa, ya Allah, kalau memang harta itu bisa mendekatkan diri kepada aku, mudahkanlah. Dan kalau bisa menjauhkan diriku kepadamu, maka jauhkanlah harta itu, ya Allah. Tapi orang yang tidak beriman tidak pernah cukup, karena kebutuhannya jauh melebihi daripada pendapatannya, jamaah sekalian. Oleh sebab itu, cara pandang orang beriman dan tidak beriman antara timur dan barat. Orang beriman yakin bahwa mengenal Allah cukup. Sebagaimana surah Al-Imran, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami ya Allah mengenal Engkau, cukup. Kami tidak membutuhkan yang lain. Tapi toh kalau kau memberikan yang lain, kami juga gembira, tapi kami lebih gembira, yaitu mengenal Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau telah memberikan, menurunkan Muhammad sebagai Nabi kami. Engkau telah melakukan kebaikan kepada kami yang begitu banyak. Sekiranya amalan kami bisa memasukkan kami ke surga dibanding nikmat-Mu yang miliar, maka neraka jahanam tempat kami. Tapi kami yakin Engkau akan memasukkan hamba-Mu ke surga karena rahmat-Mu. Firman-Mu menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Allah menjelaskan, "Fala takhshawhum wakhshawni." Wahai manusia, janganlah engkau takut dan takutlah kepadaku. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Wali utimma nikmati alaikum. Ketika engkau takut kepadaku, maka saya turunkan nikmatku kepadamu. Oleh sebab itu, pemirsa yang rahmati Allah, jangan engkau takut kekurangan harta. Jangan engkau takut kehilangan harta. Jangan engkau takut kehilangan segala-galanya. Tapi takutlah kepadaku. Ketika manusia takut kepada Allah, mitoi kufuang Allah Ta'ala, barulah nikmat itu akan jatuh kepada hambanya. Tapi ketika manusia takut dengan makhluk, takut dicopot jabatan, takut kehilangan anak, takut kehilangan harta, malu tidak punya mobil, maka penderitaan manusia itu tiap hari menderita. Kenapa? Karena dia ketakutan kehilangan benda yang fana ini. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang misalnya yang mempunyai hutang di mana-mana karena takut ditagih, takut kehilangan harta sehingga berbohong di mana-mana. Tapi orang takut hanya kehilangan iman. Kalau ditanya, Anda posisi mana? Saya posisi di sini, Pak. Kenapa? Bapak belum bayar hutang, silakan datang, Pak. Kami tidak mampu bayar. Karena kami tidak mampu bayar, silakan ambil yang saya miliki. Silakan ambil rumah kami. Silakan ambil motor kami. Silakan ambil yang lain. Ya, kalau kami tidak mempunyai rumah, kami kontrak, insya Allah. Ya, keyakinannya begitu. Kalau tidak ada uang kontrak, saya tinggal di masjid. Besok Allah kirim rezeki, saya bangun istana lagi. Biasalah kehidupan ini. Tapi kalau dia takut kehilangan mobil, Bapak posisi di mana? Dia berbohong kiri kanan. Dia pesan sama istri, bilang bapak lagi tidak ada. Ini suatu penderitaan. Begitu ketemu orang yang menagih, dia ketakutan. Inilah suatu penderitaan hidup. Tapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa malu. Dia berbaik sangka mungkin mobil ini membawa celaka, sehingga saya harus hilangkan. Mungkin dulu saya beli ini mobil penuh dengan riba.
penuh dengan spekulasi ya Allah. Dan mungkin Engkau menguji saya ya Allah. Bagaimana saya bisa bersabar kalau tidak Engkau menguji kami? Begitulah hebatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjelaskan tentang iman yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kusempurnakan agama dan kuberikan nikmatku kepadamu dan aku rela Islam agamaku. Orang yang beriman kepada Allah, begitu nikmat dia ruku, begitu nikmat dia sujud, begitu nikmat dia dakwah, sehingga melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, tidak melakukan karena butuh pujian dan butuh yang lain sebagainya. Oleh sebab itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan nikmat yang hakiki, jangan kemana-mana. Kita akan teruskan setelah pesan berikut ini. Berbagai hot issue yang menyedot perhatian di bidang politik, ekonomi, kriminal, olahraga, dan entertainment. Hingga kabar fenomenal yang menjadi viral di seluruh penjuru dunia. Terangkum menjadi satu Dalam berita terkini yang disajikan secara ringan untuk menyapa pagi Anda. Selamat pagi Nusantara di ANTV. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Ya Allah, ya Tuhanku, kiranya Kau tulis dalam buku besar-Mu bahwa yang tak bahagia terbatas atas nikmat-Mu. Yang dijauhkan dari-Mu, mohon petunjuk-Mu. Malaikat tak bersayap di ANTV. Bagus. Dan berbagi momen tak terlupakan. Bali masuk desa di ANTV. Kisah kelam penyatuan cinta di balik perebutan tahta. Dua kesatria yang disiapkan sebagai penguasa kerajaan terbesar. Menjadikan pernikahan sebagai alat pembalasan dendam. Dibintangi Sweta Basu dan Raja Toga Chandra Nandini. Di ANTV. Penelusuran tim Ekspedisi Merah untuk mengungkap kebenaran sebuah mitos. Misi, Bu. Kabarnya di sini ada danau angker ya, Bu? Namanya Telaga Jurik, Bu. Harus menghadapi berbagai rintangan pelik. Kang, makasih ya. Lah, ini kan jalan umum. Bisa. Samperin. Kita baru ketemu, Pak. Kang tahu nggak jalannya? Ekspedisi Merah di ANTV. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh ANTV. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya itu, semua manusia di dunia ini pasti ingin bahagia. Pasti ingin mendapatkan kenikmatan. Tapi kenikmatan yang hakiki yaitu nikmat iman kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya itu, saya mengambil contoh kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Rasulullah SAW misalnya menganjurkan kepada laki-laki soleh
untuk mencari calon pasangan yang soleh. Tentunya ada 4 kriteria. Bisa kekayaan, bisa kecantikan, dan tentunya yang terpenting adalah agama. Oleh sebab itu, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk apa dengan kekayaan? Untuk digunakan membelanjakan di jalan Allah. Untuk apa dengan kecantikan? Tentunya untuk bagaimana bisa menjadi soleh. Karena hakikat kecantikan adalah hati yang soleh. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, kadang kita sudah lupa. Kita mengutamakan kecantikan daripada akhlak, daripada agama. Yang dihitung adalah kecantikannya. Dia pikir kecantikan bisa membawa suatu kebahagiaan. Siapa yang nikah karena kecantikannya biasa atau kegagahannya biasanya ribut karena penuh kecemburuan. Siapa nikah karena harta biasa ribut dengan harta itu. Kenapa? Karena saling iri dan saling memandang kecil. Tapi siapa yang nikah karena agama, maka dia akan bahagia sampai kakek-kakek. Kenapa? Karena bukan kawin karena sesuatu hal, karena kawin karena agama. Begitu nikmatnya, begitu bahagianya melihat istrinya yang sujud rukuk dalam sholat tahajud. Kata-kata yang baik, paladena yang ikhlas, suami penuh tanggung jawab, membangun suami istri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada bulan madu, pemirsa sekalian. Dia berbulan madu dari awal sampai akhir. Anak yang tumbuh, anak yang lahir, anak yang mengenal Tuhannya, anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 133, ketika Yakub bertanya kepada anak keturunannya ketika ingin meninggal, "Idh hadara Yaqub al-maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Wahai anak keturunanku, ketika aku dipanggil oleh Allah, apa yang kau lakukan? Apa yang kau sembah? Karena Yakub membina anak keturunannya dengan agama, maka dia balas, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan. Wahai kakek, kami akan mengabdi kepada Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, ilahan wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu abidun, dan kami termasuk orang-orang yang soleh. Begitu bahagianya Yakub melihat anak keturunannya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mengutamakan iman, pasti cara berpikir beda. Apa yang dia makan anak saya kalau saya mati? Bagaimana hidupnya? Dia akan sengsara kalau tidak mempunyai warisan. Jadi orang beriman itu tidak pernah bercita-cita mewariskan anak keturunannya dengan harta. Tidak pernah bercita-cita mewariskan dengan jabatan. Dia wariskan dengan iman. Saya mencari harta wahai anakku, karena mudah-mudahan harta ini kau bisa gunakan untuk menuntut ilmu, mengenal Tuhanmu. Karena kami yakin hanya dekat kepada Allah yang bisa kita bahagia. Kalau saya beriman, anak saya tidak sholat, yang pertama dilempar ke api neraka adalah bapaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan jagalah dirimu dan keluargamu dari tidak ada kerja. Jaga ya lemu si bawa keluargamu de gahaga jama-jaman de napa ketua dan Allah taala. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi karena kekuatan-kekuatan promosi tentang melemahkan Islam, sehingga ada nilai-nilai primadona yang berubah. Kalau 40 tahun yang lalu masyarakat Bugis Makassar masih mengidolakan tentang agama, bahkan menyekolahkan anaknya sampai ke Mekah, ke Mesir, dan di mana supaya kembali membawa cahaya di kampungnya. Tapi karena sudah mulai berubah, waktu itu masih kurang profesor, doktor, pengetahuan masyarakat masih sangat rendah. Tapi karena keyakinan pengaruh dari Datuk Patiman, Datuk Ribanam, pembawa Islam, jauh-jauh dari luar datang untuk merubah keyakinan kemusyrikan animisme menjadi Islam. Akhirnya berubah. Bahkan dalam data yang didapatkan dalam Tribun News, 10 cita-cita umat Islam di Bugis Makassar, tidak ada
tidak masuk 10 itu tentang bagaimana anaknya bisa menjadi agamawan. Yang pertama adalah pengusaha, legislatif, mungkin ada juga artis di antaranya. Saya tidak lari ke sana, jemaah sekalian. Saya hanya mengingatkan bahwa agama itu jauh lebih penting. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan tausiah ini bisa kita merubah, mengingatkan kembali. Apakah kita sudah bahagia dengan harta yang banyak, dengan sawah yang banyak, dengan ladang yang banyak. Bahkan salah satu ajaran-ajaran yang di dalam perguruan tinggi, kebahagiaan itu, persaudaraan itu adalah kepentingan. Tapi kita ini bersaudara karena Allah. Kita bermusuhan mungkin juga karena Allah. Tidak ada musuh politik dalam Islam. Kita adalah makhluk Allah. Kita bersahabat. Biar saudara kita itu miskin, tinggi jabatannya, kita tidak pernah memandang. Karena hati kita rindu untuk berjumpa. Biar kaya raya, tapi kalau buruk akhlaknya, maka orang beriman tidak tertarik. Oleh sebab itu kalau bertemu yang pertama ditanya bagaimana imannya, bagaimana agamanya. Tapi sekarang di mana kerja dan berapa anaknya. Nah, oleh sebab itu mari kita kembali merenung bersama. Jangan sampai kita tidak pernah mendapatkan kenikmatan sampai kita mati. Orang yang jarang mendapatkan kenikmatan, siap-siaplah ke neraka jahanam. Tapi orang yang dekat kepada Allah, insya Allah di dunia kita sudah bahagia. Mari kita sama-sama doa. Agar sisa umur kita ini kita mendapatkan kebahagiaan. Dan tidak perlu keluar duit untuk mengeluarkan duit dekat kepada Allah. Tapi bawalah hidayah. Karena hidayah datangnya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah annama alaina bil imani wal islam. Ya Allah, turunkanlah iman kepada kami. Berikan iman kepada anak istri kami. Berikanlah iman kepada keluarga kami, sahabat kami. Dan berikanlah iman kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, terima doa kami. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita tunggu pesan yang satu ini. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Neng, yang dinamakan jihad bagi wanita bukan hanya mengangkat senjata, membesarkan anak, mendidik anak itu juga termasuk perang. Kayak Umi gedein kalian nih, termasuk jihad juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Qurrata Ayun beserta kedua putri saya, ini Aisyah dan ini Fatimah. Tonton Wanita Penuh Surga di Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Punya banyak cara baru menumpas penjahat. Dengan aksi yang lebih berani. Bikin petualangan makin seru. Syifa di Antv. Si imut yang ngegemesin, punya banyak ulah lucu. Dan selalu terlihat ceria. Tapi cuma berteman dengan anak baik. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Itu suara Naura kan? Naura! Naik. Wah, ini nggak bisa diginiin nih. Penyelesaian yang penuh konflik. Kalian nggak perlu tahu urusan kita. Ya tapi nggak perlu kayak gitu dong. Kan nggak kita Nggak perlu. Kalian semua pergi dari sini. Untuk mendapat kesempatan kedua. Kalau
diambil dari cara yang haram, kemudian dinafkahkan ke jalan yang haram, ini adalah musibah yang terbesar. Terangkanlah di Antv. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebabnya itu, untuk mendapatkan suatu kebahagiaan dengan kenikmatan yang tertinggi di dalam kehidupan ini, mari perlu kita mengevaluasi diri, mengoreksi. Ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan saya hidup di muka bumi. Bimbinglah kami, Allah. Oleh sebab itu, di dalam bacaan sholat, doa yang tiap saat kita doakan yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang bagaimana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jarang orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Seperti siapa? Para nabi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan Engkau murkai. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memohon kepada Allah. Karena nikmat ini adalah datangnya dari Allah. Sekiranya nikmat iman bisa kita bayar sekian miliar, maka berbahagia semula orang yang kaya. Tapi nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil contoh misalnya, di dalam hidup ini kita punya planning masing-masing. Kadang kita merantau dari suatu kampung ke kota. Untuk apa? Dalam alasan untuk memperbaiki hidup. Mungkin malu tinggal di kampung kalau miskin. Tapi tidak malu kalau tidak tahu mengaji. Tidak malu kalau rusak akhlaknya. Apakah ketika dia di kota, dia kaya dapat nikmat? Belum tentu. Begitu banyak orang yang kaya raya yang saya lihat. Kalau saya berbicara, keluhannya jauh lebih banyak. Padahal mobil banyak, jabatan tinggi, deposit banyak. Begitu banyak juga orang yang pas-pas hidupnya. Besok memasak tidak ada beras, tapi subhanallah senyumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia betul. Anaknya 5 pergi sholat, subhanallah. Oleh sebab itu mari kita memperbaiki diri. Ada salah satu sejarah riwayat. Salah satu keluarga, ini salah satu contoh, mendatangi sepupu satu kali, melihat sepupunya itu mau pesan minum hanya air putih karena tidak punya teh. Dia duduk di tikar karena tidak punya rumah, tidak punya kursi yang empuk, tikar. Sepupu yang datang yang kaya raya, pakai mobil Alfa, pakai dasi, dia menangis melihat sepupunya. Wahai sepupuku, sungguh kasihan engkau menderita di dunia ini. Anak 3, baju robek-robek karena nggak punya duit untuk beli pakaian. Maka sepupu yang didatangi juga mengatakan, saya kasihan melihat engkau wahai sepupuku. Saya miskin harta begini tapi alhamdulillah anak saya hafal Quran. 5 waktu di masjid. Kami menikmati pemberian Allah. Daripada engkau mempunyai istana yang besar, wayang banyak, tidak tahu mengaji. Sama-sama kasihan. Yang satu yang kaya harta kasihan melihat sepupunya yang miskin. Yang miskin juga lebih kasihan melihat sepupunya yang kaya. Apa arti kekayaan? Kalau kau nanti calon neraka, wahai sepupuku. Ini adalah cara pandang. Oleh sebab itu, kita buktikan saja di lapangan bahwa hanya dengan nikmat imanlah yang bisa membahagiakan kita. Hanya nikmat iman yang bisa memberikan kekuatan hidup. Kita memberikan sesuatu yang terbaik. Bahkan dalam doa. Doa dalam sholat. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni. Ya Allah, cukupilah saya. Nah, oleh sebab itu, orang yang tidak beriman pasti tidak pernah cukup. Karena kebutuhannya jauh lebih banyak daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa harta itu adalah titipan. Harta jangan kita gunakan sebagai tujuan hidup. Karena semua yang gila harta, yang cinta harta, pasti sulit mendapatkan keimanan. Bisa diberikan contoh.